Bab 181. Adegan ini terjadi antara lampu listrik dan batu api. Tuan keluarga Qin, yang tidak pernah bergerak, sedikit terkejut. Muridnya bahkan lebih besar. Seperti neraka. Dia berpikir bahwa temannya bisa menjatuhkan anak ini dengan satu gerakan. Tak disangka, hasilnya justru sebaliknya. Anak ini dengan keras memenggal keluarga Qin yang kuat yang memasuki peringkat Grandmaster Cina dengan satu gerakan. Tubuhnya sedikit gemetar, menatap Chen Ye, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia tahu betul bahwa dia berada di tangan lawan, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, Chen Ye mengangkat kepalanya, matanya seperti pedang tajam, dia menembak lurus, dan berkata, "Ayo naik dan pimpin kematian." Suaranya sepertinya berasal dari 9 surga yang luas. Tanpa keraguan. Jangan melawan. Betapa sombongnya ini. Pada saat ini, mata keluarga Qin yang kuat penuh ketakutan. Apalagi yang bisa dia lakukan? Tidak ada pilihan sama sekali, dia hanya bisa melangkah maju selangkah demi selangkah. Ketika dia berada 1 meter dari Chen Ye, plop. Berlutut. Bersiaplah untuk mati. Keluarga Qin di Provinsi Jiangnan memiliki aturan. Selama mereka milik keluarga Qin, mereka tidak bisa berlutut pada siapapun selain keluarga Qin. Tapi dia tidak peduli. Jika Anda berlutut, Anda mungkin mati nanti, jika Anda tidak berlutut, Anda akan mati sekarang. Dan mati dengan mengenaskan. Dewasa. Dia tidak berani menatap Chen Ye sama sekali, dia hanya tahu bahwa ada dewa di depannya. Dewa jahat yang tidak bisa tersinggung. Chen Ye saling memandang dan bertanya, "Di mana keluarga Qin Anda?" Pria itu berkata, "Keluarga Qin agak jauh dari sini. Di Villa Gunung Nankin di Provinsi Jiangnan, naiki jalan pegunungan yang berkelok-kelok di selatan Provinsi Jiangnan, berjalan 500 meter di sana, dan Anda akan di sana." Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ye. Apakah orang ini akan membunuh keluarga Qin? Apakah tuan mudamu ada di rumah Qin? Chen Ye bertanya. Pria itu menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. "Tuan, selama ini, keluarga Qin telah mengerahkan semua kekuatan untuk mengundang satu orang keluar dari gunung. Kami baru saja kembali dari Gunung Emei beberapa hari yang lalu, dan kami tidak mendapatkan apapun. Kami menerima berita dari orang itu akhir-akhir ini, Tuan, beberapa tuan muda dan beberapa tokoh inti dari keluarga Qin semuanya berangkat ke Gunung Kunlun. Ada lusinan orang yang pergi kali ini. Ini juga menunjukkan ketulusan keluarga Qin kita. Tuan pernah berkata bahwa selama orang ini diundang ke keluarga Qin pasti akan menjadi keluarga seni bela diri pertama di Jiangnan Provinsi, dan bahkan beberapa mungkin tidak takut pada beberapa keluarga di ibu kota." Mata Chen Ye sedikit menyipit. Keluarga Qin benar-benar pergi ke Gunung Kunlun? Mungkinkah orang yang mereka undang berasal dari Kunlun Su? Pengetahuannya tentang pegunungan Kunlun jauh melampaui orang lain. Dengan latar belakang keluarga Qin, tidak mungkin memenuhi syarat untuk melangkah ke Kunlun Su. Kemungkinan besar itu adalah orang kuat di Gunung Kunlun, meskipun bukan Kunlun Su, itu juga sangat berbahaya. Karena ada juga beberapa praktisi di Gunung Kunlun. Orang-orang ini telah diusir dari Kunlun Su karena berbagai alasan, kekuatan mereka setinggi langit, dan mereka bahkan mungkin melampaui diri mereka sendiri. Namun, orang-orang ini sombong dan acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Kecuali keluarga Qin mengeluarkan kondisi yang cukup menarik, orang-orang ini tidak akan turun gunung sama sekali. Saat ini, tidak ada gunanya dia pergi ke Nankin Villa, dan yang dia bunuh hanyalah beberapa pelayan. "Apakah kamu tahu kapan semua orang di keluarga Qin akan kembali?" kata Chen Ye. Orang kuat keluarga Qin menggelengkan kepalanya seperti mainan. "Tuan, status saya di keluarga Qin rata-rata, bagaimana Anda tahu hal semacam ini? Jika Anda mengikuti kemajuan Gunung Emei terakhir, itu akan memakan waktu setidaknya setengah jam. Bulan. Itu terutama tergantung pada pria besar di Gunung Kunlun." "Sikap. Dimengerti. Sekarang, apakah kamu bunuh diri atau aku melakukannya sendiri?" Chen Ye saling memandang dengan mata acuh tak acuh. Keluarga Qin yang kuat tercengang, dia berpikir bahwa jika dia mengatakan hal-hal ini, pihak lain akan membiarkannya mati, sehingga dia dapat memberitahu Qin Shao pada saat itu. Biarkan keluarga Qin mengirim orang-orang kuat kembali ke Provinsi Jiangnan untuk membunuh putra ini. Tapi saya tidak menyangka pemuda ini begitu kejam, dan dia tidak berencana untuk tetap hidup sejak awal. Perasaan bertahan hidup yang kuat muncul dari benaknya, dan tanpa ragu-ragu, dia menarik belati dari pinggangnya dan menusukkannya langsung ke dada Chen Ye. Chen Ye mencibir, mengulurkan tangan, dan meraih belati secara langsung. Dengan cara ini, kelima jari memegang bagian paling tajam dari belati. Tapi tidak ada setetes darah pun yang tertumpah. Keluarga Qin yang kuat terkejut.
Sebelum dia bisa menanggapi Gulai, lengan Chen Ye bergetar, pergelangan tangan pria itu langsung patah, dan belatinya jatuh. Kemudian, ketika Chen Ye melangkah, belati itu tampak melengkung tajam, dan langsung menancap di leher pria itu. Engah! Darah menyembur seperti air mancur. Mata ketakutan jatuh ke genangan darah. Chen Ye meninggalkan taman, membiarkan Xiao Deng menangani mayatnya, lalu pergi ke kamar Xia Ruosui. Namun segera, dia berhenti karena Xia Ruosui muncul di ruang tamu. Dan di sampingnya berdiri seorang pria paruh baya yang agung. Xia Hongye. Xia Hongye menerima berita dari Mengang, dan secara alami segera kembali. Ketika dia melihat Chen Ye, matanya sangat rumit. Ruosui, kembali ke kamarmu. Xia Hongye memerintahkan. Ayah. Aku tidak akan kembali. Xia Ruosui berdiri di samping Chen Ye tanpa ragu-ragu, dan menjaga Chen Ye dengan erat. Namun, Chen Ye tersenyum, dengan wajah lega, dan berkata kepada Xia Ruosui di depannya, Ruosui, kembali ke kamarmu, aku berjanji, aku akan datang kepadamu dalam 5 menit. Di matanya, Xia Hongye bukanlah apa-apa. Dan barusan, mata Xia Hongye tidak bermusuhan sama sekali, tapi, kasihan. Xia Ruosui melirik Chen Ye, menggigit bibir merahnya dengan ringan, mengangguk, dan dengan cepat menghilang di aula. Hanya ada 2 pria yang tersisa di aula. Namamu Chen Ye, benar, duduk. Xia Hongye menyeduh 2 cangkir teh dan meletakkan 1 cangkir di seberangnya. Chen Ye mengangguk dan duduk di sofa. Xia Hongye melirik Chen Ye, dan dia menemukan bahwa anak ini tidak memiliki rasa rendah diri atau kelemahan sedikit pun di depannya, yang sangat luar biasa. Jika tidak ada keluarga Qin, mungkin dia benar-benar bersedia memberi Chen Ye kesempatan. Xia Hongye menyesap teh dan berkata langsung ke intinya, kamu harus tahu tentang pernikahan Ruosui dan Qin Shengyang. Pengetahuan. Kamu juga harus mengetahui latar belakang keluarga Qin melalui berbagai aspek. Saya tahu grup Tianzeng Anda, dan saya tahu kekuatan seni bela diri Anda. Anda mengalahkan Yuan Jingfu. Menurut kekuatan sejati Yuan Lao, posisi Anda di peringkat Grand Master Huaxia seharusnya sekitar 350. Saya harus mengatakan bahwa Anda adalah seorang pemuda dengan potensi besar, tetapi apakah Anda tahu posisi Qin Shengyang di daftar Grand Master Huaxia? Chen Ye tidak berbicara, matanya sangat tenang. Xia Hongye menggelengkan kepalanya, tidak tahu mengapa Chen Ye masih bisa begitu berani, dia meletakkan cangkir tehnya, sangat serius, dan berkata. Karena saya tidak tahu, izinkan saya memberitahu Anda bahwa Qin Shengyang adalah salah satu dari 10 jenius seni bela diri teratas di Provinsi Jiangnan. Hanya beberapa hari yang lalu, dia baru saja membunuh seorang pria kuat, jadi sekarang kekuatannya berada di peringkat 199 di Huaxia. Daftar Grand Master. Kamu. Kesenjangan dengan dia seperti langit dan bumi. Bab 182. 199 di daftar Master Huaxia. Kesenjangan itu seperti langit dan bumi. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum, dan senyumnya sangat cerah. Di mata orang lain, Qin Shengyang ini mungkin benar-benar putra surga yang bangga. Pada usia muda, ia melangkah ke 200 teratas daftar Grand Master Huaxia. Di belakang mereka berdiri keluarga Qin yang sangat kuat. Masa depan tidak terbatas. Tapi di mata Chen Ye, apa maksud Qin Shengyang? Selain pemakaman reinkarnasi, Qin Shengyang tidak mungkin membunuhnya. Dia adalah seorang kultivator dari Kunlun Su. Apa itu kultivator? Di seluruh dunia. Hancurkan hantu. Bunuh monsternya. Menentang jalan. Jika tidak ada kuburan reinkarnasi, dia tidak takut, apalagi dia memiliki kuburan reinkarnasi. Di belakangnya berdiri 100 kekuatan teratas, dan orang-orang yang akan dia bunuh tidak dapat dihentikan bahkan oleh Dao of Heaven. Bahkan jika Qin Shengyang sangat berbakat, bahkan jika keluarga Qin mengerikan dan kuat, lalu apa? Bahkan jika orang nomor 1 di peringkat Grand Master Huaxia berdiri di depannya, jadi apa? Bagaimanapun, mereka adalah manusia. Itu akhirnya akan berubah menjadi debu. Setelah 100 tahun, dunia pasti akan lupa. Dan dia Chen Ye, ribuan tahun kemudian, Huaxia masih akan memiliki legendanya. Melihat Chen Ye masih tersenyum saat ini, Xia Hongye menjadi semakin tidak berdaya, dan berkata, Chen Ye, berhenti, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu memohon pada keluarga Qin dan membiarkan mereka melepaskanmu. Chen Ye mendengus dingin dan menyela, Paman, kebaikanmu diterima olehku, Chen Ye. Tapi urusan keluarga Qin, aku akan menanganinya sendiri. Kamu tidak perlu campur tangan. Ditolak?
Xia Hongye tertegun sejenak, lalu dia memikirkannya, dia tahu bahwa apa yang baru saja dia katakan telah melukai harga diri Chen Ye tanpa sadar, dan penolakan pihak lain hanyalah kekeras kepalaan terakhir. Jadi dia berkata, Chen Ye, Paman adalah seseorang yang telah datang ke sini, saya akan memberi Anda nasihat. Ini berantakan besar, jangan menyesal jika Anda kehilangan hidup Anda, apa masa depan untuk dibicarakan ketika hidup Anda hilang? Apakah kamu tidak memiliki latar belakang militer? Yang terbaik bagi militer untuk maju melindungimu. Ini adalah solusi terbaik. Chen Ye berdiri, melirik Xia Hongye, dan berkata, Paman, Anda tidak mengenal saya, tolong jangan menegaskan masa depan saya. Meskipun dunia ini besar, tidak ada kekuatan yang memenuhi syarat untuk membuat Chen Ye merendahkan. Di mata Anda, keluarga Qin mungkin menakutkan, tetapi di mata saya, tidak ada perbedaan antara keluarga Qin dan semut, ketika mereka kembali, bunuh mereka. Pada saat ini, Chen Ye melepaskan temperamen yang sangat kuat. Di mata Xia Hongye, itu seperti pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di puncak gunung yang menghadap semua makhluk hidup. 5 menit sudah habis, aku berjanji pada Rosway untuk menemukannya. Setelah berbicara, Chen Ye pergi. Hanya Xia Hongye, yang terkejut di ruang tamu, yang tersisa. Setelah beberapa lama, dia bereaksi, ekspresinya sangat aneh. Apakah semut keluarga Qin? Bunuh itu? Mendesis. Chen Ye ini memiliki nada yang begitu besar. Meskipun Anda kuat, dapatkah Anda cukup kuat untuk dengan mudah melenyapkan keluarga seni bela diri top di Provinsi Jiangnan? Bahkan gila bukanlah metode yang gila. Awalnya, Xia Hongye masih memiliki kesan yang baik tentang Chen Ye, tetapi sekarang, kesan Chen Ye di hatinya telah jatuh ke dasar. Tidak ingin membuat kemajuan. Tidak ada yang terlihat. Arogan. Tidak peduli seberapa berbakat dan potensial orang seperti ini, mereka pasti akan mati sebelum waktunya. Tampaknya langkah selanjutnya adalah melakukan pekerjaan psikologis. Rosway orang seperti ini tidak layak untuk putrinya. Setengah jam kemudian, Chen Ye meninggalkan keluarga Xia. Sebelum pergi, Chen Ye juga memberitahu Xia Rosway alamat villa, dan Xia Rosway juga berjanji pada Chen Ye bahwa dia akan menemukan cara untuk menemukannya hari ini. Di pintu, Xiao Deng menyambutnya. Apakah mayatnya sudah dibuang? Sudah beres, Tuan Ye, mau kemana sekarang? Apakah kamu akan kembali ke villa? Chen Ye menggelengkan kepalanya, matanya yang dingin menyipit, dan berkata, pergi ke gedung Qianlong. Xiao Deng kaget, wajahnya menjadi aneh. Gedung Qianlong ini adalah situs Raja Nanjiang. Pria ini mengendalikan semua kekuatan di seluruh gedung. Pria ini mengendalikan operasi dunia bawah tanah Provinsi Jiangnan. Pria ini tiba-tiba menjadi batasan keberadaan keluarga-keluarga itu di Provinsi Jiangnan. Tidak hanya itu, kekuatan seni bela diri Raja Nanjiang sendiri sangat menakutkan, dan dia telah mengembangkan kekuatan seni bela diri yang misterius. Dikatakan bahwa itu dapat bersaing dengan keluarga seni bela diri di Provinsi Jiangnan. Tidak ada yang pernah melihat kekuatan ini. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk melihat kekuatan ini. Apa yang tuannya lakukan di sini? Tampaknya menyadari keraguan Xiao Deng, Chen Ye berkata, saya mendengar bahwa gedung Qianlong ini sangat kuat di Provinsi Jiangnan, lihat saja. Xiao Deng tiba-tiba menyadari, jadi, Tuan Ye, Xiao Deng memiliki kalimat yang saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Mengatakan. Xiao Deng berkata dengan cepat, di Provinsi Jiangnan, ada 3 jenis kekuatan yang tidak dapat diganggu. Pertama, Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan, kedua, Keluarga Seni Bela Diri teratas di Provinsi Jiangnan, dan ketiga, Raja Nanjiang dari Provinsi Jiangnan. Gedung Qianlong. Chen Ye langsung masuk ke mobil dan mengabaikan Xiao Deng. Dia tidak selalu bisa mengatakan bahwa ketiganya tidak dapat diprovokasi, dia memiliki semuanya, dan salah satunya adalah kekuatannya sendiri. 20 menit kemudian. Mobil berhenti di dekat gedung Qianlong, Chen Ye langsung menyuruh Xiao Deng pergi, lalu berjalan menuju gedung Qianlong dengan berjalan kaki. Berdiri di pintu masuk gedung Qianlong, Chen Ye menyadari bahwa gedung ini sangat megah, jauh dari gedung Tianzeng di Jiangcheng. Ini hampir merupakan bangunan tengara di Provinsi Jiangnan. Beberapa orang yang ditempatkan di gerbang kunci tidak lemah, dan salah satunya adalah master yang kuat. Tidak hanya itu, Chen Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa di lantai atas, ada beberapa pasang mata dingin yang menatap segala sesuatu di bawah. Begitu ada masalah, itu harus menjadi yang pertama membunuh. Ye Lingtian ini telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Chen Ye memuji. Tanpa berpikir lagi, Chen Ye yakin tidak ada yang mengikuti, jadi dia masuk ke dalam, dan segera beberapa suara dingin terdengar. Berhenti.
Tepat ketika Chen Ye hendak berbicara, seorang wanita dengan sosok gemuk berjalan keluar dengan cepat dari dalam. Ketika dia melihat Chen Ye, matanya menjadi cerah, dan dia buru-buru menyapanya, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda akhirnya di sini." Saat dia bersandar, kepenuhan dadanya menjulang. Wanita itu mendapat jawabannya, tersenyum, cukup asmara, memutar pantatnya yang montok, dan berkata, "Tuan Ye, silakan ikut saya." Ketika melewati penjaga gerbang yang kuat itu, ekspresinya menjadi sangat serius, dan dia memperingatkan, di masa depan, Tuan Ye dapat masuk dan keluar dari gedung Qianlong sesuka hati, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Wajah orang-orang itu sangat berubah, mereka mengangguk berulang kali, dan bahkan mengukir penampilan Chen Ye di hati mereka. Wanita itu membawa Chen Ye melewati aula dan datang ke lift. Pengenalan sidik jari dan iris, lift terbuka. "Tuan Ye, silakan." Chen Ye masuk, dan kemudian wanita itu menekan tombol, dan pintu tertutup. Udara tenang. Wanita itu memecahkan ketenangan dan tiba-tiba bergerak, setengah berlutut di depan Chen Ye, dan berkata dengan hormat, "Lihat kepala istana, nama saya Zheng Ke, dan saya adalah orang di sebelah Raja Nanjiang. Saya melakukan ini sekarang untuk melindungi identitas sebenarnya dari kepala istana." Chen Ye mengangguk, "Bangun, aku mengerti. Bagaimanapun, orang-orang di luar bukanlah kekuatan inti sebenarnya dari Raja Nanjiang. Jika mereka membelot, konsekuensinya akan menjadi bencana. Raja Nanjiang dan Zheng Ke melakukan ini untuk melindungi identitas mereka dalam penyamaran.